Ini mungkin agak susah juga, tapi Pak tua Robert Lewandowski ini juga. Robert Lewandowski. Karena memang dia jumlah golnya 30 lebih ya kalau nggak salah di musim ini. Kayaknya jumlah gol asisnya nggak terlalu yang wah ya. Tidak wah, tapi secara penampilan ya. Ya, secara penampilan di lapangan itu dia oke juga. Bola Neters, dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan Bareng Bola. Kali ini dengan formasi baru, seperti Setan Merah cabang Italia dan cabang Inggris. Formasinya baru. Kali ini bersama saya Geda Pradana dan di sebelah saya Serafin Unus Pasi. Mantap. Seperti biasa, Bareng Bola tidak sendirian, karena main bola itu barengan. Yang sendirian itu siapa? Yang sendirian adalah Ciro Alves. Kenapa ini kok Ciro Alves? Ya, karena Ciro Alves seperti tahu kan timnya kan habis juara tuh. Persib Bandung kan udah. Yang biru. Ya, yang biru Maung Bandung. Udah juara. Dia sebenarnya berpeluang nih Mas Gia untuk jadi pemain terbaik BRI Liga 1 musim ini. Cuma karena kan dia kemarin di match terakhir kan dapat kartu merah lawan itu ya Barito ya? Iya, dan dia kan akhirnya kan kena suspensi di sisa 2 laga. Nggak bisa main. Nah, kalau tidak bisa main kan poinnya untuk jadi pemain terbaik kan berkurang. Jadi berpotensi gagal menjadi pemain terbaik. Ciro Alves pemain terbaik kemungkinan gagal. Ngomong-ngomong tentang pemain terbaik, kita ngomongin pemain terbaik nih, tapi bukan BRI Liga 1. Oh, bukan BRI Liga 1. Kita ngomongin yang global. Oh, yang global. Yang bola emas. Ballon d'Or 2025. Mantap, Ballon d'Or. Tidak seperti edisi-edisi sebelumnya, Ballon d'Or tahun ini tidak ada turnamen internasional yang mendasari seperti Piala Dunia atau Euro, Copa Amerika tidak ada. Nggak ada ya. Kan lagi betul. Jadi kemungkinan penilaiannya itu murni dari performa di klub. Yes, betul. Nah, ngomong-ngomong soal performa di klub, kita kan ini sudah memasuki penghujung musim. Iya, kurang juara di liga sudah hampir semua ketahuan lah ya. Sudah hampir kecuali Serie A masih penuh misteri. Dan satu trofi yang paling diburu adalah Liga Champion. Oh iya, betul. Ada dua finalis. Dua finalis, betul. Dua tim yang sudah masuk final. Iya. PSG dan Inter Milan. Betul sekali. Hasil dari pertandingan ini kemungkinan akan mempengaruhi narasi menuju malam puncak Gala Ballon d'Or. Nanti bulan November ya kalau nggak salah ya. November atau Desember lah ya. Kemungkinan sekitar September kan diumumkan kandidatnya. Iya, 100 besar dulu, 50 besar, 20 Setelah besar. Itu baru masuk gongnya itu. Iya, betul. Bagaimana ini, Mas Serafin? Yes. Kalau ya itu tadi ya, seperti yang Mas Gia bilang, karena memang tahun ini tidak ada turnamen negara yang besar, FIFA internasional yang gede, memang biasanya adalah pemenang Liga Champions ini yang biasanya akan menjadi dijagokan untuk pemenang Ballon d'Or. Biasanya. Nah, kalau kita lihat di dua tim ini, dua finalis ini PSG sama Inter Milan. Kalau di PSG sendiri jelas ya, yang mungkin ya sudah mulai disounding sebagai calon untuk juara Ballon d'Or adalah Ousmane Dembélé. Yang musim ini gacor banget. Iya, dia gacor banget semenjak posisinya kan agak diubah ya sama si Luis Enrique. Agak diubah, dia semakin nyetak gol ngasih performanya juga oke, juga berkontribusi besar juga ya membawa PSG ke final. Akhirnya Dembélé terlihat kekuatan sebenarnya. Iya, kan dulu kan dibeli Barcelona kan dibeli mahal. Iya, dibeli mahal tapi kok cedera terus. Iya, jadi penghuni BPJS itu ya. Iya, pasien BPJS. Tapi sekarang dia udah mulai menunjukkan performa terbaiknya. Terus kalau misalnya mau bilang siapa lagi yang sekiranya di PSG tahun ini yang berpotensi, ini sebenarnya agak jarang juga ya. Udah lama juga tidak ada kiper yang menang Ballon d'Or. Sejak era Lev Yashin sama Dinozov. Udah lama di tahun 60-an ya. Berarti kita ngomongin Donnarumma. Iya, Donnarumma, benar. Donnarumma juga kita lihat kemarin di semifinal dia begitu perkasa, menggagalkan peluang yang peluang-peluang tidak masuk akal bisa dia save. Jadi mungkin kalau misalnya dibilang siapa yang kira-kira kalau kita bicara PSG ya. PSG kemungkinan dua nama itu sih, Ousmane Dembélé sama Gianluigi Donnarumma. Ngomongin Donnarumma, kalau jurnalis dari Liverpool atau Aston Villa mungkin tidak akan memilihnya. Dari Inggris ya? Iya, dari Inggris karena korban pertama itu Liverpool. Oh iya kan, dia Inggris semua ya, dia semua. Spesialis Inggris, Liverpool, Aston Villa, terakhir Arsenal. Juara Euro juga di Wembley, lawan timnas Inggris. Oh iya betul. Jurnalis Inggris ini akan agak goyah nih. Iya, sentimen. Ada sentimen sama. Finalis satunya dari Italia, yang biru hitam. Biru hitam Inter.
Inter kalau kita lihat yang jelas udah kelihatan mata sekali sih sang kapten ya. Sang kapten. Lautaro Martinez, dia musim ini sebenarnya kalau dilihat jumlah tidak setajam iya musim betul lalu ya. Secara gol mungkin dia tidak segede musim lalu, kan dia juga ada beberapa kali kena cedera juga kan. Cuma dia secara kontribusi sebagai kontribusi menyeluruhnya tuh lebih gede. Kalau musim lalu kan dia mungkin cuma ya sekedar nyetak gol, dia sekarang lebih kayak buka ruang, buka ini buat partnernya, malah kan Marcus Thuram betul yang mulai naik ya. Mulai naik catatan golnya. Cuma memang kan masih kalau tidak salah masih banyak Lautaro ya secara jumlah gol. Masih lebih banyak gol, tapi dia as a team player itu dia lebih oke ya. Lebih cocok diunggulkan ya. Apalagi kalau nanti ternyata mencetak gol di final dan juara. Itu pasti. Itu narasinya betul tadi katanya Mas Gia. Narasinya berubah. Siapapun pemenang Liga Champions nanti pasti itu yang akan dinarasikan jadi pemenang Ballon d'Or. Meskipun ini dalam sejarah juga ada beberapa yang menang Ballon d'Or juga menang Liga Champions tapi tidak menang Ballon d'Or. Kekhawatiran itu sekarang sepertinya ada lagi. Iya. Masalahnya sejak beberapa bulan yang lalu yang yang paling banyak disebut itu kan dari Barcelona betul. Sama Real Madrid. Ya. Ngomongin dua rival El Clasico ya, ini betul. Dari Barcelona sendiri mungkin ada beberapa nama ya. Ada beberapa nama. Ya. Yang jelas yang paling on fire musim ini ya Rafinha jelas sekali dia gol dan asisnya 2 digit semua loh. 2 digit semua. Terus dia juga istilahnya big game player. Ketika pertandingan besar dia bisa menjadi pembeda. Contohnya kemarin El Clasico di akhir pekan nyetak 2 gol dia. Rafinha, terus habis itu ada si bocah ajaib Lamine Yamal juga yang performanya juga semakin matang meskipun kayaknya jumlah gol asisnya nggak terlalu yang wah wah, tapi secara penampilan secara penampilan di lapangan itu dia oke juga. Lalu misalnya kalau mau ngomong lagi kan dua ini ya kalau dari Barcelona yang lagi banyak dijagokan. Cuma ada beberapa narasi seperti ini. Si gelandang ajaib juga. Pedri. Yang Pedri juga kan kita lihat. Kalau secara statistik kalah mungkin ya. Iya, secara statistik kalah, tapi secara performa di atas lapangan buat bola neters yang nonton pertandingannya Barcelona bisa kelihatan lah bahwa Pedri ini istilahnya kalau kita kayak seakan dibawa ke masa lalu, kita lihat kayak ada safi-safi dikit. Ada Iniesta-nya dikit. Ya. Nah, itu sangat berpengaruh lumayan di musim ini dan mungkin agak susah juga, tapi tua Robert Lewandowski karena memang dia jumlah golnya 30 lebih ya kalau nggak salah di musim ini, dan dengan usia yang 37 tahun ini bukan sesuatu yang gampang untuk diraih 30 gol di usia 37 tahun. Nah ini mungkin akan jadi, menurutku mungkin nggak akan jadi finalis top 3 apa top, tapi kayaknya bisa masuk di top. Masuk pertimbangan betul. 4 nih dari Barcelona. 4 Barcelona betul. Padahal finalisnya tadi kita cuma ngomongin berapa tadi? 2 sama PSG 2 Inter 1 betul. Ini kemungkinannya bisa belok ke Barcelona nggak ini? Atau belok ke kubu putih? Wah. Kalau kubu putih, kalau kemarin kan yang jelas kelihatan ada 2 nama ya. Yang satu rekrutan barunya Kylian Mbappe yang dia di musim perdananya mungkin kalau kita lihat jumlah golnya tidak sefantastis ketika di Ligue 1 ya. Karena memang ya harus diakuin bahwa kualitas Ligue 1 tidak lebih tinggi daripada La Liga, harus diakui. Jadi tingkat difficulty-nya lebih tinggi. Tapi dia lumayan hampir 30 ya. Musim pertama. Kan dia juga jadi debutan dengan jumlah gol paling banyak melalui Zamorano. Ronaldo juga rekornya dilalui kan sebagai sudah lewat sebagai ini. Nah, cuma itu tadi satu Mbappe. Yang kedua Lord Vini juga Vinicius Junior. Iya, masih Vini kecil ya. Vini kecil ini. Ya, Vini kecil. Vini kecil juga mungkin balik lagi ya, secara catatan statistik gol dan assist memang tidak semeriah kontestan lain. Cuma kandidat lain ya, maksudnya bukan kontestan, kandidat lain. Tapi tadi dia juga dalam permainan lebih tim player juga. Ya, tim player dampaknya juga gede. Nah, cuma tadi kan pertanyaannya Mas Gia, apakah ini narasinya bisa berubah? Bisa berubah. Nah, kan
kan biasanya kita balik lagi ya. Biasanya yang akan menang Ballon d'Or ketika tidak ada turnamen internasional ini adalah mereka yang memenangkan Liga Champions. Seharusnya. Bukan yang tim yang tersingkir di perempat final ya. Nah, itu dia, itu kalahnya satu. dari Arsenal lagi. Dari Arsenal lagi. Nah, dan kita harus ingat juga bahwa Madrid musim ini tidak menang apa-apa. Hanya UEFA Super Cup di awal musim sama. Ya, kalau mau dihitung sih ya, UEFA Super Cup. UEFA Super Cup ya. UEFA Super Cup doang. Udah. Sama Piala Dunia Interkontinental. Karena Piala Dunia Interclubnya kan nanti kalau dari Barcelona kan sudah Copa del Rey, Super Copa de Espanya, dan nanti kemungkinan La Liga di pekan ini, tengah pekan ini ya. Kemungkinan jadi La Liga. Kalau misalnya dibilang secara probabilitas antara pemain Madrid sama pemain Barca, ya harusnya pemain Barca lebih berpeluang seharusnya. Karena menang udah 3 trofi nih, Madrid 0. Ya sorry to say ya, maksudnya kamu nggak menang apa-apa kok mau jadi pemain terbaik, kan nggak gitu cara mainnya. Kan secara jumlah gol dan assist juga berarti kita harus bisa mencoret yang mas-mas Inggris yang baru juara. Wah, Liverpool ya Bukan juga. Yang di Jerman. Oh, Harry Kane. Kan golnya banyak tuh. Harry Kane banyak. Dia gol kan sekarang leadingnya untuk Golden Boots Eropa. UEFA Golden Boots. Terus ada itu juga yang tim merah yang gagal quadruple. Apa itu quadruple itu? Oh. Kita bicara Mohamed Salah mungkin. Mohamed Salah. Sebenarnya kan Mohamed Salah juga sebenarnya kan sempat lumayan dijagokan ya, salah satu nama yang mungkin di sekitar bulan Januari Februari itu kan sempat digadang-gadang Ballon d'Or karena memang Ballon d'Or. Tapi kan masih quadruple itu ya. Iya, quadruple. Ya, kan? Sebelum merontok satu tinggal satu. Juara Premier League juga. Tapi kalau memang dibilang ya Salah punya kemungkinan, karena dia juga gol dan asisnya juga gede kan. Makanya gol dan asisnya gede juga. Jadi mungkin bisa masuk pertimbangan. Cuma itu tadi juaranya cuma satu. Liga Champion pun sudah gugur di 16 besar. Kalahnya sama PSG. Ngomongin PSG, ini berarti PSG hanya satu tim ini yang berpeluang treble yang mayor. Ya, treble mayor. Jadi Ligue 1 sudah. Coupe de France udah. Masih ya? Belum final ya? Nunggu final ya. Masuk final. Dan Liga Champions, betul. Ini kemungkinan Dembele ya. Kalau bersinar di sini ya, kalau dapat ya. Kalau treble ya? Iya, kalau treble. Ya. Takutnya nanti ada kejutan kayak Puskas Award yang dapat Salah. Itu tahun berapa itu ya? Itu 2000 berapa itu ya? 2000. Yang mengalahkan gol-gol satu di final itu. Iya. Itu susah. Memang kalau apalagi dengan narasi treble ya. Itu udah istilahnya nggak ada tidak ada alasan untuk tidak memilih pemain PSG. Tapi Mas Gia, di musim panas ini kan kita tahu ada gebrakan baru. Ada gebrakan baru. FIFA yang dulu kan Piala Dunia antar klub cuma dibikin cuma berapa ya? Kan juara antar kontinental doang kan. Juara antar kontinental doang diadu, menang jadi juara. Sekarang dibuat turnamen gede. Nah, ini karena ini kan turnamennya FIFA yang bikin nih. Turnamennya FIFA ini ya. Turnamennya FIFA, skalanya juga global ya. Skalanya global. Banyak ini berarti. Nah, kan banyak. Istilahnya kan Kan itu kan dari Asia ada, CONMEBOL ada, Afrika ada, segala macam ada. Nah, ini kan kecuali juara MLS. Ya, dapatnya jatah tuan rumah ya. Jatah tuan rumah ya. Nah, karena ini turnamennya dan skala besar, nah ini mungkin bisa akan masuk permutasi juga. Kira-kira ada siapa yang pemain yang mungkin bersinar atau membawa timnya juara. Gitu ya. Ada potensi seperti itu karena kan Liga Champions pasti udah jadi dari pertimbangan utama ya. Cuma kan ini ada satu turnamen gede yang istilahnya ini juga kan FIFA World Cup. Pemenang kan istilahnya kayak ini kan masih masuk musim 2004-2005 termasuk ya? Iya, atau sudah di awal masuk 2005? Enggak, masih belum, ya? masih musim ini. Penilaiannya masih masuk. Nah, itu juga bisa menambah permutasi. Nah, kebetulan ini Mas Gia kan salah satu kontestannya itu kan ada nih yang dari Amerika Serikat yang ping-ping yang diperkuat pemilik 8 Ballon d'Or. Ballon d'Or pemilik terbanyak Lionel Messi. Inter Miami. Salah satu pesertanya ya. Salah satu peserta. Tapi kan Inter Miami kan memang kemarin kan gagal juara ya di MLS. Gagal juara di CONCACAF yang piala itu juga dia kalau di semifinal ya. Yang kalah pokok yang menang protes dah ya. Iya, kok bukan itu, kita gitu kan ya. Itu terus
Sekarang kan MLS juga lagi masih jalan, masih setengah musim juga. Nah, kalau misalnya nih, misalnya Messi dan Inter Miami menjuarai Piala Dunia antar klub, bukan tidak mungkin akan masuk kembali ke permutasi siapa calon juara ini. Ini semacam teori konspirasi ya. Wah, teori konspirasi. Tapi juga buat apa ya? Maksudnya kan udah paling banyak kan, udah 8 kan nggak ada yang nyalip nih. Kan di bawahnya 5 jauh. Di Al Hilal. Al Nassr dong. Al Nassr. Sorry, maaf. Waduh, Al Nassr. Nah, Al Nassr juga kan yang di Al Nassr juga Liga Champions Asia kalah kemarin. Terus Saudi Pro League juga ini kan kalah kayak Al Hilal kan pemuncak klasemennya. Ya. Jadi kayaknya nggak masuk hitungan lah. Nggak masuk hitungan ya. Babang Messi ini yang ada peluang kalau misalnya nanti menjuara Piala Dunia antar klub. Menjuarai Piala Dunia. Ini ngomongin juara-juara ini. Berarti yang nggak dapat juara kayak Arsenal itu nggak masuk hitungan ini sudah. Harusnya nggak sih. Harusnya nggak. Kalau misalnya kita masukkan nih, siapa yang cocok dari Arsenal? Arsenal ya. Odegaard, Declan Rice. Kalau misalnya kita lihat secara whole performa secara keseluruhan kayaknya kalau aku sih ya pribadi Declan Rice daripada Martin Odegaard. Martin Odegaard juga musim ini juga tidak segacor musim-musim sebelumnya juga ya. Dia juga sempat kena cedera kan. Sebenarnya kan Declan Rice kan hampir sepanjang musim main terus. Si Bukayo Saka kan juga sempat absen 3 bulan juga kan. Beneran kan mesin itu. Kan selama itu kan istilahnya tulang punggungnya kan si Declan Rice ini. Jadi kalau misalnya kita mau mencari kandidat dari Arsenal kayaknya Declan Rice cocok sih. Kita kan tidak bisa melupakan yang paling dekat itu 2 tendangan bebasnya ke Real Madrid. Real Madrid, betul. Yang membuat orang berpikir Declan Rice. Wow, ya. Dan Mohamed Salah. Betul. Siapa lagi ya? Kemarin itu kayaknya ada juga Vitinha, Kvaratskhelia dari PSG, tapi kalau harus diakui memang tidak sebesar Ousmane Dembele. Dan Kvaratskhelia kan juga baru pindah tim juga kan. Dari Napoli ya. Dari Napoli juga. Di Napoli kayaknya di awal musim bagus tapi nggak yang super yang wah banget kan. Gara-gara tidak cocok dengan Antonio Conte. Skema permainannya Conte ya. Betul. Nah, berarti kita akan sangat menantikan jalannya final Liga Champions. Yes, betul sekali karena itu tadi ya, final Liga Champions akan mengubah narasi perburuan Ballon d'Or dan juga mungkin nanti juga final Piala Dunia antar klub. Soalnya kalau PSG nanti dapat treble, kemungkinan besar Dembele dapat nih. Ya, Dembele pasti. Kalau Inter yang menang, Lautaro. Soalnya kan Inter kan musim ini sudah rontok di kompetisi yang lain, betul. Kan di sebelum semifinal kemarin kan waduh ini treble juga. Sama treble juga. Narasi treble-nya gede. Inter Milan treble, terus digasak sama AC Milan. Apa itu treble? Enggak usah. Terus Barcelona disingkirkan oleh Inter Milan, betul. Tidak usah mikirin treble. Sekarang tinggal PSG nih. Iya. Nah, masalahnya kita ngomongin dikit tentang final Liga Champions. Ya, boleh. Allianz Arena. Munchen, betul. Terakhir kali juga Prancis lawan Italia itu juga di Munchen, Olympia Stadion. Marseille lawan AC Milan. Waktu itu ada juara baru, Marseille. Apakah ini PSG juga akan menjadi juara baru? Iya, teorinya kan seperti itu juga kan. Teori konspirasinya seperti itu juga. Tapi juga kalau misalnya dilihat secara performa juga ya sangat layak juga menjagokan PSG ya. Cuma memang kalau kita bicara PSG ini kan dalam tanda petik tim baru ya, dalam tanda petik. Ketika si Luis Enrique datang, dia berani menjual Mbappe dilepas dan segala macam. Kan sekarang kan datangin pemain-pemain muda yang berbakat. Yang lebih bikin timnya jadi lebih jadi mereka jadi. Nggak one man show gitu kan. Udah nggak lagi PSG udah nggak lagi. Sama seperti Inter berarti ya. Iya. Nah tapi ada satu keunggulan Inter yang menurutku yang sangat mungkin akan berbicara banyak di final nanti adalah pengalaman. Karena 2 tahun yang lalu Inter masuk ke final dengan skuad yang relatif sama. Seperti sekarang. Ya, kan paling cuma nambah 1-2 yang agak berubah ya. Sementara PSG terakhir kan dia kan yang final ketemu sama yang zamannya Neymar itu kan yang kalah di final lawan Bayern Munchen. Yang kemarin lawan Manchester City ya, yang kalah di final itu. Betul. Ya. Pelatihnya mantan Barcelona. Ini ketemu pelatih mantan Barcelona lagi nih. Kalah lagi nih kayaknya Inter ini. Waduh. Sakit lagi nih. Bisa jadi. Bisa jadi. Cuma tadi kalau secara pengalaman aku lebih menjagokan Inter sih karena istilahnya di final itu kan bukan kemampuan individu ya berbicara, tapi pengalaman dan jam terbang itu juga akan berbicara di situ. Berarti Mas Rawin menjagokan Inter juara Liga Champions tapi Ballon d'Or-nya Dembele atau gimana? Ya, kalau bisa jadi nih. Sangat bisa jadi kan istilahnya kan masuk final itu juga udah jadi perhitungan gitu loh. Nilai plus daripada kamu yang cuma di semifinal kan? Ya.
Nah, kalau misalnya katakanlah Ousmane Dembele ngegolin di final tapi kan timnya kalah, itu kan juga kan tetap namanya juga harum kan. Jadi masih bisa berpeluang seperti itu. Berarti itu kandidat-kandidatnya tidak ada dari Manchester United kah ini tahun ini? Oh, ada sebenarnya ada satu. Kan final Liga Eropa Ya, ya. tapi ini yang pemain MU tapi cabang Spanyol. Cabang Spanyol. Anthony Dos Santos. Antonio Dos Santos. Ya, karena Anthony Dos Santos ya, tapi ini FYI aja ya, Bola Neters ya, jangan dianggap serius ya. Karena memang tapi Anthony juga performanya juga oke sih. Juga oke. Tapi kalau untuk masuk Ballon d'Or Power Ranking ya enggak lah, tolong. Gitu. Berarti kita tadi sudah ngomongin beberapa nama dari Dembele, Donnarumma, ada Lautaro, Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski, Pedri, Mbappe, Bellingham bukan nggak sih? Kayaknya. Vini kecil. Iya, Vini kecil. Vini kecil. Bola Neters punya jagoan yang lain? Ya. Kalau ada, silahkan tulis di kolom komentar ini, di bawah ini. Dan jangan lupa saksikan Bareng Bola edisi-edisi yang lain. Kita akan bahas materi-materi yang lain. Yoi. Sepak bola dan sekitarnya. Yoi, betul. Sepak bola dan sekitarnya. Iya, oke. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Dadah. Kiu.